yang terhormat rekan-rekan pamong belajar SKP Kota Depok, yang terhormat Kepala PAUD Negeri Terpadu SKP Kota Depok, Ibu Ratna SPD, beserta Dewan Guru. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi penilaian kinerja pamong belajar pendidikan SKP Kota Depok tahun 2020. Yang pertama, saya akan mempresentasikan profil pamong belajar. Berikut adalah profil saya sebagai pamong belajar. Nama Kristabella SPDM, IP, tempat lahir, tanggal dan tahun, golongan uang penangkap 3C, unit kerja SPDM SKP Kota Depok, catatan pamong belajar, dan sebagai penanggung jawab akademik pamong belajar 25 Juni 2020. Selanjutnya terdapat visi misi saya sebagai pamong belajar. Visi misi ini saya buat ketika saya menerima SK sebagai pamong belajar dan menanggung jawab AKC, yaitu menuju pendidikan secara bermutu untuk mencetak kader-kader bangsa yang berilmu, terampil, kreatif, mandiri, dan berwawasan luas, berlandaskan iman dan takwa. Adapun cara mencapai visi tersebut, saya merumuskan 7 langkah untuk mencapai visi tersebut yang terpampang di layar presentasi ini. Salah satunya menunjukkan yang meningkatkan penghayatan terhadap ajaran beragama yang benar. Poin selanjutnya adalah profil tentang pendidikan kesetaraan. Di dalamnya terdapat visi misi pendidikan kesetaraan, yang dimana visi misi ini dirumuskan saya sebagai pamong belajar bersama tutor melalui workshop kurikulum. Visinya yaitu berkarakter unggul dan kompeten. Untuk mencapai visi tersebut, saya bersama tutor dan tim pengembang kurikulum SKP Kota Depok merumuskan 7 langkah visi pendidikan kesetaraan paket C. Untuk mencapai visi tersebut, salah satunya meningkatkan ketakwaan melalui kegiatan keagamaan. Selanjutnya ada identitas pendidikan kesetaraan, nama sekolah, PPSN, pos, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, status sekolah, waktu penyelenggaraan, jenjang pendidikan. Jumlah tutor di kesetaraan paket C berjumlah 9 orang, 6 orang berlatar belakang S1 pendidikan dan 3 orang berlatar belakang S2 pendidikan, yang dibantu oleh tim tata usaha 1 orang berlatar belakang sarjana dan sedang menempuh pendidikan S2. Berikut adalah foto tim SKP Kota Depok yang atas foto informasi dengan lengkap. Berikut sarana prasarananya, gedung-gedung yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai tempat berlangsungnya KBM di SKP Kota Depok. Untuk poin selanjutnya adalah komponen penilaian kinerja pamong belajar. Saya merangkum menjadi 6 komponen penilaian kinerja yang di dalamnya mencakup 4 kompetensi sebagai seorang pendidik. Salah satunya ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Baik, kita melihat tentang komponen pertama, kepribadian sosial. Saya sebagai seorang pamong aktif di organisasi sosial, anggota PGRI, anggota IPABI, dan aktif menjadi anggota KONPRI. Untuk kegiatan di masyarakat, kerja di masyarakat, saya aktif mendampingi Bapak pimpinan melakukan visitasi ke kelompok belajar di masyarakat. Saya aktif sebagai panitia dengan sepak bola, ada kerja bakti di lingkungan. Ini berkaitan dengan organisasi sosial. Selanjutnya berkaitan dengan keagamaan, baik di tempat lingkungan saya bekerja dan di lingkungan masyarakat. Saya aktif sholat berjamaah, kajian ke masyarakat, menjadi anggota panitia maulid, aktif ikut Zoom pendidikan karakter, dinas pendidikan Kota Depok, dan aktif menjadi panitia kurban di lingkungan masyarakat. Lanjut, komponen kedua, kepemimpinan pembelajaran. Pada kepemimpinan pembelajaran di paket C mencakup tentang perangkat pembelajaran yang terdiri dari 7 perangkat. Langkah pertama adalah melakukan analisis modul, karena sistem pembelajarannya menggunakan
pembelajaran berbasis modul. Setelah itu mengembangkan silabus, membuat program semester, membuat RPP, menentukan KKM, melakukan evaluasi dan analisis, melakukan perbaikan dan pengayaan. Semuanya itu dilaksanakan melalui kesepakatan kerja bersama workshop perangkat pembelajaran pendidikan syarat paket C yang saya lakukan bersama tutor di SKB pada awal tahun pembelajaran sebelum hari efektif berlangsung. Selanjutnya program penilaian di paket C, pembelajarannya menggunakan berbasis modul, jadi sudah tidak ada UTS dan UAS lagi, jadi menggunakan modul yang mana modul ini digunakan pembelajarannya durasi waktunya 4-6 minggu. Setelah selesai satu modul, kami melakukan workshop penilaian, yaitu membuat kisi-kisi soal, membuat instrumen soal dan sistem penilaian untuk mengukur sejauh mana tercapaian atau penyerapan materi yang diterima oleh siswa untuk lanjut ke modul berikutnya. Yang selanjutnya adalah ujian sekolah, menentukan lulus dan tidak lulusnya. Ini masih menunggu juklat dan juknis dari pemerintah untuk tahun ini, apakah masih berlaku ujian sekolah atau memang ada format yang terbaru. Lanjut pada komponen 3, pengembangan kesetaraan paket C. Pada pengembangan syarat paket C ini dilaksanakan melalui workshop manajemen pendidikan yang dimana menyusun RKS, RKT, dan RKJM. Ini berkaitan dengan pelayanan fasilitas 8 standar pendidikan nasional pendidikan. RKS disusun seiring berjalannya waktu memfasilitasi pelaksanaan penganggaran dan pertanggungjawaban kepada dinas pendidikan. Selanjutnya dari RKS tersebut menyusun rencana kerja kegiatan sekolah selama 1 tahun yang berisi dengan program-program yang berada di kesetaraan paket C. Selanjutnya membuat RKJM dalam periode waktu 4 tahun 2020 dan sampai 2024 berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung mutu lulusan. Nanti di situ ada format analisis ketercapaian program, apakah program yang disajikan di paket C ini tercapai atau tidak, terus keterangannya apa dan tindak lanjutnya seperti apa, semua diprogramkan di dalam pengembangan kesetaraan paket C. Kemudian penyusunan kurikulum 13, paket C menggunakan kurikulum 13. Sebelum menyusun kurikulum 13 itu dilaksanakan yang namanya melakukan analisis konteks dengan tujuan mengetahui detail keadaan satuan pendidikan seperti apa, nanti dihubungkan dengan kondisi sosial, pelayanan pendidikan dari pemerintah seperti apa, kondisi realnya seperti apa, dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, selanjutnya Bapak Kepala SKP membuat SKP kurikulum bersama tim melakukan penyusunan kurikulum, melakukan review, revisi, dan finalisasi. Hasil workshopnya berupa analisis konteks dan dokumen 1 kurikulum. Berikut adalah kegiatan workshop kurikulum, review, dan finalisasi yang dilakukan oleh kesetaraan paket C di SKB Kota Depok. Selanjutnya adalah pengkajian program dan pengembangan model. Ini tertuang juga di RKT dan RKJM. Jadi setiap program yang kita selenggarakan di kesetaraan paket C itu selalu dikaji kesesuaiannya, kecocokannya dengan karakteristik lingkungan dan dengan juga karakteristik peserta didik. Lalu ada pengembangan model. Pengembangan model ini berkaitan dengan metode dan model-model pembelajaran yang dikaitkan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik peserta didik. Pengembangan model yang menjadi program rutin dilaksanakan setiap tahun. Kemudian pengadaan sarana prasarana sebagai pendukung KBM di kesetaraan paket C, ada pengadaan modul di setiap jenjang kelas, pengadaan printer untuk mendukung administrasi pembelajaran, dan ada pengadaan paket komputer dari pemerintah. Selanjutnya pemeliharaan prasarana, yaitu ini rutinitas dilakukan dengan instalasi PC yang dimana kalau dia terserang virus, dan ada servis AC dan printer yang dilakukan secara berkala untuk menunjang proses KBM di kesetaraan paket C SKB Kota Depok. Selanjutnya pengadaan prasarana, pemerintah Kota Depok sudah memfasilitasi sarana, itu berupa 2 buah gedung untuk proses KBM
sebagai pusat KBM, yang satu terletak di Stasiun Depok Lama dan satunya lagi terletak di Jalan Haji Nirun di Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Kedua gedung ini digunakan sebagai pusat KBM kegiatan belajar baik KBM A, B, dan C maupun kursus. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perbaikan prasarana dari kedua gedung tersebut. Pada gambar-gambar yang di atas itu gedung di Jalan Satu Depok Lama mendapatkan perbaikan berupa penggantian lantai, pengecatan, itu sudah bisa kita lihat, dan sudah kebetulan saya juga mendampingi tim fasilitator dari Kota Depok. Selanjutnya ada perbaikan gedung KBM Palu Negeri di Kecamatan Cilodong. Ini prosesnya nanti hasil yang diharapkan seperti sketsa yang ada di gambar tersebut, sehingga bisa lebih efektif lagi dalam menjalankan KBM di pendidikan kesetaraan. Lanjut pada poin 4, manajemen pendidikan kesetaraan. Di sini ada tutor dan tenaga pendidikan. Untuk manajemen kesetaraan khusus paket C, saya selaku pamong belajar mengikuti BIMTEK kurikulum kesetaraan. Lanjut setelah saya mengikuti BIMTEK, saya mengundang para tutor melakukan workshop kurikulum bersama tutor mata pelajaran untuk menghasilkan dokumen 1 dan dokumen 2. Lalu di paket C juga terdapat monitoring tutor bantu dari Jaya Giri, karena ada 2 orang tutor yang mendapat dana intensif dari Jaya Giri, yaitu tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu ada juga tenaga pendidikan tentang pemutahiran data yang diikuti oleh staf tata usaha paket C. Kemudian pelayanan tentang kesiswaan, saya sebagai pamong belajar bersama tim tata usaha dan tutor menjadi administrasi grup WhatsApp belajar strategik yang berisi informasi tentang pembelajaran. Selanjutnya menggunakan media Google Classroom sebagai media pembelajaran online, karena aplikasi tersebut sangat mudah dipahami oleh tutor dan juga oleh peserta didik. Selanjutnya ada rapat pemesanan ijazah, ada sosialisasi PPDB, pembagian ijazah, dan diselingi sosialisasi perguruan tinggi Siti Nisa sebagai layanan program SKP bagi siswa dan siswi yang lulus kesetaraan paket C yang ingin melanjutkan ke pendidikan universitas. Lanjut pada poin 5, ada kewirausahaan. 1, peningkatan mutu pendidikan, mendampingi monitoring tutor bantu dari Jaya Giri. 2, melakukan MOU dengan Siti Nisa. 3, penyaluran KIP. Semuanya ini dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan di kesetaraan paket C. Adapun program kewirausahaan untuk peningkatan soft skill dan hard skill siswa di paket C melayani kelompok khusus pelajaran keterampilan matematika dan khusus material kecantikan. Jadi para siswa yang terdaftar di paket C diwajibkan memilih kelompok keterampilan khusus, karena memang standar dari lulusan paket C ini mereka itu siap di dunia kerja, siap berwirausaha, dan siap juga melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kembali ke menu utama, pada komponen terakhir adalah supervisi pembelajaran. Untuk memantau keterlaksanaan program dan kualitas pendidikan layanan di kesetaraan paket C, saya sebagai pamong belajar menyusun program supervisi yang di dalamnya terdapat jadwal supervisi yang saya sosialisasikan kepada para tutor, baik hari, tanggal, dan bulannya yang akan dilakukan supervisi. Setelah para tutor mendapat jadwal supervisi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan supervisi tersebut menggunakan instrumen supervisi, yaitu penilaian RPP. 2, pelaksanaan program. Berikut ini adalah pengamatan ADM, karena selama pandemi COVID-19 ini KBM dilaksanakan secara online menggunakan Google Classroom. Selanjutnya setelah pelaksanaan supervisi, melakukan evaluasi supervisi yang berdasarkan hasil dari instrumen tadi. Dilakukan dengan 4 cara, yaitu pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Berikut saya sedang supervisi
tutor sosiologi, beliau juga sebagai pamong belajar penanggung jawab kesetaraan kursus dan pelatihan. Lanjut, setelah evaluasi dan supervisi, masuk ke tindak lanjut supervisi dan laporan. Berdasarkan instrumen tadi, bahwa seorang tutor itu mendapat grade penilaian dari hasil supervisi. Di situ terdapat skor, catatan khusus, tindak lanjut, dan rencana tindak lanjut. Semuanya setelah supervisi berjalan dilakukan diskusi forum, dilakukan diskusi bersama para tutor dan para pamong belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang akan datang. Kemudian langkah selanjutnya setelah tindak lanjut supervisi, saya membuat resume laporan supervisi tersebut kepada Bapak Kepala SLB Kota Depok, Bapak Haji Abdul Muhid SPD MM, sebagai laporan pertanggungjawaban saya menjadi penanggung jawab di paket kesetaraan pendidikan kesetaraan paket C di SLB Kota Depok. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.